Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sari Putri Juwana dari kelas 4T. Di video ini saya akan menjawab soal UTS Sistem Basis Data. Dan di sini saya akan membacakan soal-soalnya. Yang pertama, silakan dipahami model logis tersebut. Kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya dan tipe datanya. Silakan disesuaikan, buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. Kedua, buatlah satu animus blok yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel tersebut secara langsung. Dalam satu tabel minimal 10 data. Yang ketiga, buatlah satu animus blok yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. 4. Buatlah satu animus block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya, yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Nah, di sini saya langsung saja menjawabkan soal nomor 1. Sini saya akan membuat username-nya. Saya sudah membuat username saya Putri dan saya akan mengkonekkannya. Kita buat sini connect Putri. Kita enterkan, kita masukkan passwordnya. Kita enterkan. Nah, dia sudah terkonek. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Langsung saja kita buat di sini create table siswa. Ini kita buat NISN varchar 2. Kita buat jumlah ukurannya kita buat 11. Jangan lupa titik komanya agar dia tidak terjadi error. Terus yang kedua kita buat sini nama varchar 2. Kita buat aja apanya sama. Yang selanjutnya tempat lahir varchar 2. Terus kita buat sini tanggal lahir, jangan lupa underscore-nya. Tanggal lahir. Di sini kita buat date. Kenapa kita buat date? Karena dia integer atau angka. Yang terakhir kita buat di sini hobi varchar 2. Terus kita buat constraint siswa underscore pk. Kita buat sini primary key NISN. Enter. Lalu jangan lupa menggunakan penutup. Nah, terjadi error di halaman ke-7. Kita ulang lagi. Kita ulang. Kenapa dia salah? Karena ini di sini saya buat K, seharusnya K. Oh iya. Oke, Mas. Aduh.
Kalian lupa. Jangan ulang lagi. Nggak usah, biar banyak menitnya. Sini kita terjadi error dan kita buat ulang kembali. Kita buat ulang kembali create tabelnya. Ini kita ganti ya. Lalu kita enterkan. Jangan lupa penutupnya. Nah, langsung saja kita enterkan. Nah, maka dia akan terhubung di sini. Kita bisa lihat table create-nya. Langsung saja kita buatkan yang soal nomor 2. Error. Ada nabi aku. Dan di sini saya juga akan menjawab soal nomor 2. Langsung saja kita buatkan jawabannya. Kita buat di sini alter table siswa. Enter. Lalu kita buat sini modify nama varchar, kita buat 11 saja. Jangan lupa titik koma. Nah, maka dia akan, jika terkonek, maka dia akan seperti ini muncul table create. Langsung kita buat lagi yang kedua, alter table siswa. Sini kita buat lagi modify-nya. Nama kita ganti tempat lahir. Jangan lupa underscore tempat lahir. Langsung kita enterkan. Terus langsung kita buat lagi yang ketiga, enterkan, lalu modify. Sini kita ganti menjadi tanggal lahir. Tanggal, jangan lupa underscore tanggal lahir. Kita enterkan. Selanjutnya kita yang tempatnya kita buatkan lagi di sini hobi. Kita buat hobi. Ini kita ganti jadi hobi. Lalu kita enterkan. Nah, sudah saya buat tabelnya. Langsung saya di sini membuatkan insert into siswa values-nya. Langsung saja kita buat sini insert into siswa values. Nah, sesuai dengan tabel yang saya buat tadi, alter tabel siswanya. Di sini yang pertama saya masukkan seumpamanya NIM. Ya, di titik koma. Koma. Tanda petik. Di sini saya buatkan seumpamanya Fitri. Lalu saya buat sini kota asalnya, tempat lahirnya Pekanbaru. Lalu tanggal lahirnya sini kita buat 09 Juni.
kelahiran tahun 2001. 2000. Dan sini saya buatkan hobinya, seumpamanya tidur. Jangan lupa tutup kurung, baru titik koma tenterkan. Sorry, terjadi error. Maaf, terjadi error. Kita ulangin kembali. Sini kita lalu kita enterkan. Nah, maka dia akan terkonek, Android akan terbuat. Langsung kita buat lagi. Kita buat yang kedua. Ini akan kita ganti. Kita ubah namanya di sini menjadi Hayati Padang. Kita ganti tanggal lahirnya menjadi 21. Lahirnya kita ganti Agustus. Hobinya traveling. Nah, sorry, kita buat di sini main. Langsung saja kita enterkan. Sorry. Nah, maka dia akan terbuat. Terus lalu kita akan membuatnya kembali. Insert variable, baru kita enterkan, buka kurung. Di sini semuanya saya buatkan namanya Putri. Saumi. Sorry, ini tidak pakai spasi. Saumi. Di sini kita buat kelahirannya di Bengkalis. Tanggal lahir 22 Maret 2001. Langsung kita buat sini hobinya traveling. Sorry, sini kita buat aja hobinya berenang. Enterkanlah, maka dia akan terbuat. Langsung kita buat kembali. Kita buat lagi. Insert. Sini kita ganti traveling. Ini kita ganti menjadi Putri. Kita buat kelahiran Medan. Langsung kita enterkan. Maaf, terjadi kesalahan. Sorry, kita ulang kembali.
Ini kenapa dia terjadi error? Karena saya salah dalam penulisan. Langsung kita enter. Maaf, kesalahan lagi. Kita ganti, semuanya kita ganti namanya. Kita ganti namanya di sini Dina. Kita buat kelahirannya Medan. Lalu kita enterkan. Oh, sorry, kan kesalahan lagi. Sini saya lupa membuatkan titik komanya. I'm sorry, tanda petik. Langsung saja kita enterkan. Nah, maka dia akan terbuat. Kita buat kembali insertnya. Lalu sini saya akan membuatkan di sini namanya Sari. Dan di sini saya juga akan memunculkan tabelnya. Nah, saya akan memunculkan tabelnya. Kita buat sini select untuk memunculkan tabel. From siswa. Kita enterkan. Nah, ini sudah kita lihat, sudah muncul tabelnya, bisa kita lihat nama-namanya. Dia berhasil atau select. Dan selanjutnya di sini saya akan membuatkan tabel nilai MP-nya. Langsung saja kita buat sini insert. Sorry kesalahan. Create table nilai MP. Nah, di sini kita buat nilai number. Lalu kita buatkan sini constraint nilai underscore MP. Kita buat lagi sini primary key nilai. Kita enterkan, jangan lupa penutup. Nah, maka dia akan terkonek di sini. Dan sini saya akan membuatkan tabel nilainya. Insert info nilai MP values. Di sini kita buat 10. Kita buat di sini 11. Insert dulu. Oh, sorry. Kita buat sini insert. Kita buat di sini 11. Maka dia akan terkonek. Kita buatkan lagi. Kita buat di sini 12. Nah, dia terkonek. Lalu kita terbuat, sorry. Tutup lagi semua. Kita buat sini 13. Nah, maka dia akan terbuat lagi. Kita buat sini 14.
dia terbuat lagi. Kita buat sini 15, maka dia juga akan terbuat. Kita ganti lagi, ini menjadi 16. Nah, terbuat kembali. Kita buat lagi di sini 17. Nah, terbuat juga. Kita buat lagi. Dan kita buat lagi. Di sini saya akan membuatkan tabelnya 10. Ini kita Lalu kita buat lagi di sini 19. Lalu yang terakhir kita akan membuat sini, saya akan buat 20. Nah, maka dia akan terbuat. Dan di sini juga saya akan membuatkan tabel nilai MP-nya. Langsung kita buat sini, select. Kita munculkan tabelnya. From nilai MP. Nah, maka nilai tabelnya dia termuncul pada 10 tabel. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya di sini saya akan membuatkan tabel mata pelajaran. Langsung saja kita buatkan create tabel mata pelajaran. Pelajaran. Nah, yang pertama saya akan membuatkan ID-nya, ID number, lalu kita buatkan lagi nama parsar 2, kita buat sini 12. Lalu kita buatkan KKM number. Dan selanjutnya kita buat constraint mata pelajaran. Primary key. Kita buat sini ID. Jangan lupa penutupnya. Nah, maka dia akan terbuat atau terkonek. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan tabel untuk mata pelajaran. Langsung saya buatkan sini, dia terjadi error untuk pertama, kita buatkan sini. Lalu ini kita ganti namanya, ID-nya kita ganti 2. Namanya kita ganti di sini Fitri. Kita buat sini KKN-nya 85. Nah, maka dia akan terbuat. Langsung kita buat lagi. Ini kita ganti lagi ID-nya, Kita ganti ID-nya 3. Kita buat namanya sini Hayati. KKM-nya kita buat. Nah, maka dia akan terbuat. Dan kita buat lagi.
Kita ganti lagi KKN-nya 4. Kita ganti namanya menjadi Xiaomi KKN 75. Nah, dia akan terbuat lagi. Kita buat lagi tabelnya. Sini kita ganti 5. Kita ubah namanya Dina. Kita buat KKN-nya 77, KKN nilai KKN-nya. Nah, maka dia akan terbuat lagi. Kita buat lagi tabelnya. Kita ganti namanya, ID-nya, lalu kita ganti namanya Sari. Kita ganti namanya Sari. Lalu kita buat sini KKN-nya 90, lalu kita enterkan. Maaf, terjadi error. Kita buat ulang lagi. Kita ganti di sini 6. Lalu kita enterkan, maka dia akan terbuat. Kita langsung saja kita buat lagi. Kita buat ID-nya di sini 7. Dan kita ganti namanya menjadi Dika. Kita buat ID-nya 80. Nah, dia juga akan terkonek lagi. Kita buatkan kembali. Sini kita ganti ID-nya 8. Lalu kita ganti di sini namanya Juanda. Kita buat KKM-nya 89. Nah, maka dia akan terbuat lagi. Kita ganti lagi ID-nya 9. Kita buat namanya Rita. Lalu kita buat KKM-nya 78. Maka dia akan terkonek, dan terakhir kita akan buatkan kembali. Ini kita buat 10. Sini namanya Rati 88. Kita buat KKM-nya 88. Nah, dia akan terkonek atau terbuat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu membuat satu Animos block. Langsung saja kita buat declare. Kita buat sini mahasiswa nama IP. Yang kedua kita buat begin, lalu select nama untuk mahasiswa. Kita buat from siswa. Lalu kita buat where nama Fitri. Jangan lupa titik koma. Yang 7 kita buat sini DBMS-nya, output
titik put line kita buat mahasiswa, lalu kita enterkan sini, kita buat if mahasiswa Fitri dan lalu kita buat DNS-nya lagi. Sini kita ganti true. Lalu kita enterkan, kita buat di sini LC. Kita buat lagi DNS-nya. Sini kita ganti false. Lalu kita enterkan and if dan terakhir kita buat penutupnya garis miring. Kita enterkan. Nah, maka dia akan terkonek. Bisa kita sini, maka dia akan muncul seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.